senyawa dengan udaranya, dengan mataharinya, dengan tanahnya, dengan airnya, dengan hutannya, maka dia menjadi manusia rimba raya. Ketika dia manusia rimba raya, maka radar tak akan mampu mendeteksinya. Itulah prajurit sejarah. Orang-orang hebat itu selalu ketika remaja tidak bersama orang tuanya, maka dia pergi meninggalkan orang tuanya. Dan orang-orang hebat itu adalah taruna Nusantara. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini mari kita tonton bersama-sama sebuah pidato dari Kang Deddy Mulyadi pada saat beliau memberikan ceramah, memberikan kuliah umum kepada para siswa dan siswi di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Beliau menyampaikan beberapa hal kepada para siswa. Satu di antaranya adalah menyemangati, membangkitkan gairah daripada para siswa itu untuk terus tekun belajar, tekun terhadap profesi yang dimiliki atau kepada bakat yang dimiliki oleh para siswa masing-masing. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak apa aja poin-poin yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, terutama menyangkut tentang keberpihakan manusia, semuanya tanpa tebang pilih, agar memperhatikan kelestarian lingkungan dan kecintaannya kepada alam sekitar. Untuk itu mari kita simak pidatonya dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Tepuk tangan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, dengan para wakil kepala sekolah, saya ucapkan terima kasih telah mendedikasikan diri. Enaknya jadi nama Deddy itu begitu selalu disebut, dedikasi. Nama Deddy itu memang rata-rata memiliki kualifikasi tertentu. Kalau nggak jadi gubernur ya jadi seniman, jadi Dores. Kalau jadi pengusaha ada bis namanya Deddy Jaya. Kemudian ada sahabat saya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga alumnus Sekolah Taruna Nusantara Forkopimda Kota Cimahi. Ini masuknya Cimahi ya? Masuknya Cimahi dan diminta dibangun trotoar yang baik, masuk ke arah dalamnya, ditata, ini masuk ke lembaga pendidikan. Jadi SMA Nusantaranya keren banget, tapi masuknya itu kayak mau masuk ke belantara gitu. Saya ini orang yang kalau lihat kanan kiri mata itu selalu ingin membenahi, selalu tidak mau menunda, pengen hari ini juga, pengen sekarang juga, pengen jam ini, pengen detik ini. Itulah yang mengakibatkan orang menilai saya menjadi gubernur tanpa perencanaan. Padahal ada yang mesti direncanakan, ada yang mesti dilakukan tindakan cepat. Misalnya begini, ketika orang sakit, ada gejala sakit jantung, maka orang itu kalau dia memang memiliki akses ke rumah sakit, akses ke dokter spesialis, ada temennya, maka dia bisa buat janji untuk bertemu dengan dokter. Jam berapa bertemunya, dokternya di mana, siapa dokter spesialisnya. Tetapi ketika kita menemukan orang yang jatuh di jalan dan diperkirakan jantung, kan tidak mungkin kita harus menelpon dokter spesialis dulu. Pertama, harus dokter spesialis yang mengerjakan agar tidak malpraktek. Yang kedua, harus dijemput pakai ambulan. Ambulannya penuh dengan kelengkapan, ada alat picu jantungnya, kemudian oksigen. Yang ketiga, belangkarnya harus memenuhi syarat. Yang keempat, cara ngangkatnya. Padahal keahlian saya cuma mikir. Maka apa yang mesti saya lakukan? Telepon ambulan yang berkualitas, kontak dulu dokter spesialis jantung, atau lakukan pijitan dulu. Pasti yang perlu dilakukan adalah dilakukan pijitan awal dulu, apa yang kira-kira bisa menyelamatkan. Sehingga apa sih yang terjadi dalam lingkungan kita hari ini? Saya ini orang terlatih secara intuitif.
Sehingga kemanapun saya tidak pernah punya catatan, tidak pernah bawa notes, tidak pernah bawa laptop, tidak pernah bawa staf ahli, tidak punya konsultan. Konsultan saya hanya satu aja, seluruh semesta ini dengan seisi. Nah, apa sih yang dilihat oleh bangsa hari ini? Bangsa hari ini sampai pada tingkat akut. Akutnya apa? Manusia terbentuk dalam sebuah lingkungan yang dimana dalam lingkungannya diajarkan ketidakpedulian. Kenapa lingkungan kita membentuk manusia yang tidak peduli? Nanti adik-adik baca sejarah. Itu tidak terlepas dari apa? Dari akar kebudayaan masyarakat kita. Masyarakat kita ini dalam perspektif sejarah itu dibangun dalam akar kebudayaan, dan akar kebudayaan lahir dari sebuah tradisi. Dalam sebuah tradisi dia punya pemimpin, namanya pemimpin tradisi, pemimpin kultural, pemimpin budaya. Pemimpin budaya, saya belajar, sudah hari ini kita jelasin tentang Sunda dulu, karena Jawa Barat itu akar kebudayaannya Sunda. Pemimpin budaya itu di kalangan Sunda disebutnya puun. Ada yang disebut juga olot. Atau siapa puun dan olot itu? Orang yang terbentuk karakter dirinya menjadi pemimpin yang lahir dalam lingkungan masyarakat. Dalam terminologi kebudayaannya, pemimpin dalam kebudayaan itu punya karakter. Karakternya apa? Legok tapa genteng kadek. Apa itu legok tapa? Pijakan kakinya selalu meninggalkan jejak. Maka jejaknya itu dalam sejarah bisa dilihat di batu tulis bahwa seorang pemimpin itu mampu meninggalkan jejak kakinya sepanjang peradaban itu ada, maka jejak itu ada. Itulah yang disebut dengan pemimpin berkarakter. Pemimpin berkarakter meletakkan jejak kakinya dalam sebuah watak peradaban hidupnya, itu memiliki perspektif dalam 3 arsitektur kebudayaan politik Sunda. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, pemimpin itu harus burat batu. Ini kan belajarnya nggak usah dari Amerika, kepemimpinan. Yang kedua, gurunya harus gurat cai. Yang ketiga, keluarganya harus gurat tanah. Dari ketiga ini melahirkan trias politika itu yang disebut dengan Tritantu Dibuana, yaitu Rama, Resi, Prabu. Rama adalah keluarga yang civil society, keluarga harmonis. Kemudian Resi adalah guru yang arif, yang gurat cai itu gurat air. Prabu adalah pemimpin yang kuat, guratnya gurat batu. Apa itu gurat batu? Gurat batu adalah pemimpin yang memiliki pendirian. Dia kukuh, pengkuh. Kata orang Sunda itu, teunggut kalinduan, tegedah keanginan. Telanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Teijing sila bengkok sinembah. Keren banget. Nanti kalau kuliah itu ilmu, itu perspektif keilmuan. Apa disederhanakannya? Konsisten. Nah, konsistensi seorang pemimpin itu apa? Dia harus kukuh pada pendirian. Karena dia kukuh pada pendirian, apa yang membuat kekukuhan pada pendiriannya adalah keyakinannya. Keyakinan apa yang membuat menjadi dia punya keyakinannya? Maka dia harus memiliki nilai-nilai keyakinan itu. Apa keyakinan bangsa Indonesia itu? Saya tidak bicara perspektif akidah, saya bicara perspektif kebudayaan agar Anda ngerti.
Apa itu keyakinannya? Keyakinan manusia Indonesia, khususnya manusia Sunda, dan ini menjadi ajaran manusia Jawa juga, dan saya yakin di seluruh Nusantara sama. Ini esensi ajarannya adalah papat kalima pancer. Apa itu papat kalima pancer? Papat kalima pancer adalah 4 yang menyatukan menjadi kemanunggalan diri. Lahirlah papat Pancasila. Apa itu papat kalima pancer yang menjadi secara esensial menjadi keyakinan dirinya? Tanah, air, udara, dan matahari. Menjadi 4 warna: hitam, putih, kuning, dan merah. Ini papat kalima pancer itu apakah aspek-aspek mistik? Tidak. Itu adalah aspek-aspek material yang di sekolah dipelajari lewat pelajaran biologi, dipelajari lewat pelajaran fisika, dan dipelajari dengan pelajaran kimia. Apa pelajaran ilmu IPA dasarnya, biologi dasarnya, bukan biologi terapan? Apa itu? Tanah dan air dan udara dan matahari dan panas itu bersimbiosis. Karena bersimbiosis maka dia bersenyawa. Ada kalimat ber, yaitu kata kerja. Ada kalimat se, yaitu adalah kata sifat. Dan ada kalimat nyawa. Itu nyawa, apakah kata kerja, apakah sifat? Itu kata benda. Kata kerja dengan kata sifat dengan kata benda. Kata kerja, kata sifat, dan kata benda bersatu, jadilah kehidupan. Nah, bersenyawanya bagaimana? Apakah tanah itu bisa melahirkan kehidupan tanpa udara? Apakah tanah dan udara bersatu bisa melahirkan kehidupan tanpa air? Apakah tanah, udara, dan air bersatu bisa melahirkan kehidupan tanpa panas api, tanpa panas matahari? Tidak. Keempat-empatnya harus bersenyawa. Keempat-empatnya harus bersenyawa itu, maka dia tidak boleh saling, ingat, tidak boleh saling mengenyampingkan. Dia harus saling membutuhkan. Karena dia saling membutuhkan, maka dia saling memberi, saling melindungi. Maka saling memberi, saling melindungi itu lahirlah kalimat Sunda Siliwangi, silih asa, silih asi, silih asu. Itu adalah kata sifat yang berasal dari perilaku yang bersifat bendawi. Ketika bendawi itu memiliki nilai-nilai kehidupan bersatu. Kalimat bersatu maka dia bersenyawa. Dalam perspektif Sundanya itu nu jauh kurang deket, geus deket kurang layet, geus layet kurang pakeutkeun, geus pakeut silih wangikeun. Apa itu artinya? Itu adalah sebuah perjalanan esensi tentang kehidupan, di mana benda-benda yang berjauhan kemudian saling mendekat. Ketika saling mendekat, dia saling memeluk. Ketika saling memeluk, dia saling menyayangi, saling mencintai. Kemudian dia bersatu tak terpisahkan, maka lahirlah namanya kehidupan. Biologi. Bagaimana bunga yang terbang? Dari bunga yang terbang itu tertiup angin jatuh pada sebuah hamparan, maka jadilah benih-benih baru. Kita anak-anak muda, bolehlah 16-17 tahun, Anda pernah dilahirkan. Bagaimana ibumu dan ayahmu yang jaraknya berjauhan, kemudian digerakkan dengan cinta, kemudian dia bersama. Ketika bersama, kemudian dia saling mencintai, saling menyayangi, penuh rasa dan penuh cinta, berpelukan, jadilah kamu menjadi sumber kehidupan. Nah, apa urusannya dengan nasionalisme? Jadi, perspektifnya adalah setiap manusia itu dilahirkan pada sebuah wilayah. Maka manusia yang sejati adalah dia yang mengenal wilayah itu. Manusia sejati adalah dia yang mengenal tanahnya.
Manusia yang sejati, dia mengenal airnya. Manusia yang sejati, dia mengenal udaranya. Manusia yang sejati, maka dia mengenal mataharinya. Maka kata mengenal itu akan melahirkan dua hal. Satu akan melahirkan cinta, yang kedua akan melahirkan ilmu. Karena melahirkan cinta dengan rasa, maka leluhur-leluhur kita ketika bertemu air, airnya diciumnya. Ketika bertemu tanah, tanahnya diciumnya. Ketika dia bertemu matahari, matahari disambutnya. Ketika bertemu dengan angin, angin dipeluknya. Itu leluhur kita. Maka di ajaran militer pasti diajarkan itu. Pasti diajarkan seorang prajurit mengenal tanahnya, bercampur dengan airnya, tenggelam di lautnya, tenggelam di sungainya, arus anginnya dia tantang dan dia satukan, kemudian mataharinya dia satukan. Maka ketika seluruh badannya telanjang, maka dia bersatu dengan alam itu. Maka seorang prajurit Kopassus yang sejati adalah ketika dia masuk hutan, badannya telanjang, tidak ada lagi sikat gigi, tidak ada lagi sabun mandi, tidak ada sampo, maka semakin jauh dari seluruh piranti-piranti mekanikal itu dan kimiawi itu, dia bersenyawa dengan udaranya, dengan mataharinya, dengan tanahnya, dengan airnya, dengan hutannya. Maka dia menjadi manusia rimba raya. Ketika dia manusia rimba raya, maka radar tak akan mampu mendeteksinya. Itulah prajurit sejati. Karena cinta, dia melahirkan kecintaan. Karena melahirkan kecintaan, melahirkan penelitian dan pengetahuan. Dulu, leluhur kita tidak menggunakan seluruh piranti teknologi karena belum dikenalnya. Bagaimana dia memahami gunung, maka rasanya yang digunakan. Bagaimana dia memahami laut, maka rasanya yang digunakan. Bagaimana memahami tanah, maka rasanya yang digunakan. Bagaimana memahami air, maka rasanya digunakan. Maka leluhur-leluhur kita membangun hubungan simbiosis mutualisme dengan seluruh semesta ini. Alam bukan kutaklukan, tapi alam ingin kusayangi dan kucintai. Maka perspektifnya bersenyawa. Bagaimana lahirlah sesajen. Ini bukan ketertinggalan, itu adalah kemajuan. Bagaimana sesajen itu lahir? Perspektif penghormatan. Yang punya gunung, tangkuban, perahu, aku datang menemuimu. Aku hanya ingin mengambil seteguk air di tempatmu. Ku persembahkan sebagai bentuk kecintaan padamu. Semakin besar nilai sesajennya, maka semakin besar rasa cinta. Apakah zaman sekarang tidak ada sesajen? Masih. Ketika engkau mencintainya, maka kau petik bunga mawar yang terindah, kemudian dibawa dan disampaikan ke hadapan yang kau cintai. Itulah sesajen yang kau berikan. Sesajen. Begitu saya masuk ke sini, kepala sekolahnya memberikan sesajen pada saya. Air putih, kue-kue yang sudah tertata di dalam meja. Itu adalah sesajen. Cuman saya ke sini tidak bawa sesajen. Itu sesajen. Apa sesajen? Sesajian. Kata orang Sunda, susuku. Maka orang Sunda kalau ada tamu, nyuguhan. Nih. Kenapa saya cerita ini di SMA Nusantara? Agar kenal Indonesia. Kenapa dikenal Indonesia? Agar Anda tidak kehilangan masa depan. Kita perspektif budayanya dari situ. Akar masalahnya dari situ. Nah, karena dia mengenal dalam lingkungan kebudayaannya, maka pengetahuan, maka orang-orang dulu bisa melaut. Pakai apa ilmunya? Jangan pergi ya, ini anginnya beda. Ikan itu jangan diambil ya, padahal undang-undang lingkungan itu belum ada. Undang-undang kelautan belum ada, itu nggak boleh. Jangan pada bulan ini yang melaut ya. Tuh lihat tuh bintang-bintang itu sebagai pertanda. Maka leluhur kita menjadi pelaut yang kuno. Dan silakan SMA Taruna Nusantara lakukan kajian sejarah. Sesungguhnya peradaban kita sudah jauh lebih dulu dibanding orang lain. Bagaimana?
Orang dulu mengenal besi, Indonesia sudah mengenal gamelan. Terbuat dari apa gamelan? Perunggu. Orang dulu mengenal teknologi bangunan, kita sudah bangun namanya Borobudur. Tapi kenapa kok kita mengalami kemunduran peradaban? Kenapa? Karena kesalahan. Kesalahannya apa? Dalam perspektif sejarah yang membuat kehancuran, setiap episode peradaban masa lalu Indonesia selalu hancur oleh pertikaian dan politik. Pertikaian dan politik selalu dimulai dari mana? Konflik keluarga. Konflik keluarga mulai dari mana? Rajanya, istrinya lebih dari satu. Rajanya punya istri 2, punya istri 3. Dari sini muncul anaknya, dari sini muncul anaknya, dari sini muncul anaknya. Berkonfliklah dia, dan konfliknya sampai hari ini. Jadi apa yang membuat bangsa ini porak-poranda dalam sepanjang sejarahnya tidak melangsungkan kepemimpinannya? Pertikaian politik. Politik itu berasal dari mana? Konflik keluarga. Konflik berasal dari mana? Keluarganya. Rata-rata rajanya istrinya lebih dari satu. Pelajaran penting. Mungkin pelajarannya baru dapat dari saya. Dari mana kan diri dasarnya? Hasil renung dan fakta empiris yang saya temukan. Nah, itu. Nah, jadi leluhur kita ini orang hebat. Hebat. Menggunakan apa? Dia memahami semesta, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi, rasa dan cinta dan kemurnian jiwa. Bagaimana metodologi meraih pengetahuannya? Budayanya bertapa. Bagaimana cara bertapanya? Mengasingkan diri. Bagaimana cara mengasingkan dirinya? Dia pergi dari rumahnya ke tempat-tempat pertapaan. Maka dia berguru pada gurunya. Ada guru yang terlihat dan ada guru yang tidak terlihat. Guru yang terlihatnya mengajarkan sendi-sendi dasar tentang kepemimpinannya, tentang ketatanegaraannya, tentang filsafatnya. Setelah itu gurunya meminta dia bertapa. Jadi, para kaum ksatria itu tidak pernah tinggal di istana. Kaum ksatria selalu diajarkan oleh rajanya, oleh orang tuanya, berguru pada sebuah guru wiku di kampung-kampung yang jauh dari hiruk pikuk istana. Kemudian gurunya selalu mengajarkan dia tapa brata. Jadi orang-orang hebat itu selalu ketika remaja tidak bersama orang tuanya, maka dia pergi meninggalkan orang tuanya. Dan orang-orang hebat itu adalah taruna Nusantara. Emang enak lulus SMP pisah sama orang tua, lagi manja-manjanya. Saya tuh ngalamin, cuman bedanya saya masuk Taruna Nusantara, saya ngekos. Emang enak jam 4 pagi dibangunin? Emang enak harus selalu merapikan tempat